Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 di mata kuliah e-commerce. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi unit Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan yang melihat tutor dan menyempatkan diri untuk melihat mata kuliah secara virtual ini. Kalau kemarin kita membahas tentang SEO. Sekarang materi selanjutnya adalah SEO lanjutan di pertemuan ketujuh ini. Yang dimana kita ketahui dan kita tahu kemarin bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang SEO. Kita sekarang membahas selanjutnya yaitu dalam pembuatan SEO atau dalam meningkatkan SEO, hal-hal yang harus kita lakukan adalah membuat konten. Nah, di sini membuat konten dalam artian pengertian konten terdahulu kita bahas yaitu konten merupakan elemen terpenting dan vital di dalam menuju sukses untuk search engine optimization atau SEO. Yang kita ketahui kalau kita membuat untuk menaikkan traffic di SEO Google gitu ya, kita itu harus aktif dalam membuat konten, yang dimana Google akan mendeteksi bahwa website kita atau e-commerce kita yang kita buat itu akan dideteksi oleh Google aktif atau tidaknya dalam pembuatan konten itu harus berkelanjutan ataupun harus aktif dalam membuat konten. Yang dimana diusahakan dalam pembuatan konten itu secara kontinu dibuat per hari ataupun per 3 hari, per minggu. Nah itu harus secara kontinu dibuat terus. Jadi kesannya e-commerce yang kita buat itu ada pergerakan ataupun tidak mati dilihat oleh Google. Tidak hanya pada saat kita buat konten itu yang ada di e-commerce kita itu setiap harinya ada perbaruan konten-konten baru. Jadi tidak mati sebuah website atau tidak tidak dideteksi tidak aktif oleh sebuah Google itu kalau kita membuat konten setiap hari. Yang kedua ini rutin membuat artikel akan menaikkan jumlah kunjungan. Nah, yang kedua ini kalau kita rutin membuat sebuah artikel, maka kunjungan traffic kita akan naik. Kemudian artikel-artikel yang kita upload ataupun yang kita buat setiap harinya itu harus artikel-artikel yang menarik, yang tidak mengandung hoax. Nah, jadi dari segi judul, dari isi artikelnya itu harus mendapatkan trigger dari seorang tersebut agar mau membaca artikel yang kita buat. Jadi, misalnya di detik.com gitu ya. Detik.com itu kan per hari ataupun per 2 hari atau per minggu dia selalu membuat artikel di website mereka. Sehingga orang yang sudah membaca di website mereka, membaca berita di website mereka, pada hari-hari berikutnya mereka akan tertarik untuk membuka website detik.com lagi, dikarenakan artikel-artikel yang diposting oleh detik.com itu
sangat-sangat menarik dan beritanya akurat, bukan berita-berita hoaks dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan rutin membuat artikel untuk menaikkan kunjungan. Nah, meskipun artikel kita upload setiap hari ataupun setiap minggu gitu ya, tetapi kalau artikel kita tidak menarik, orang juga akan malas dalam mengupload atau orang akan malas untuk membaca ataupun membuka website kita karena image website kita di mata orang itu sudah buruk ataupun berita-berita yang disajikan ataupun artikel yang disajikan itu eh, tidak mengandung berita-berita ataupun tidak mengandung sebuah artikel yang menarik bagi mereka. Jadi ketertarikan untuk membuka dari website ataupun e-commerce tersebut mereka kurang tertarik. Nah, sehingga menurunkan dari jumlah pengunjung mereka, bahkan hingga tidak ada pengunjung. Dikatakan artikel yang mereka buat tidak menarik. Nah, di situ pentingnya dalam membuat konten dan maupun dalam membuat artikel tersebut. Kemudian, konten menarik akan menguntungkan website pribadi Anda dan akan memperoleh rating tertinggi di SEO. Yang kita tahu sekarang adalah ketika konten maupun artikel kita itu bagus dan baik, itu akan menguntungkan website pribadi kita, akan memperoleh rating pada SEO, rating yang tertinggi dikarenakan untuk mengambil kalau misalnya kita membuat sebuah website dengan menawarkan atau me, me, mendaftarkannya di Google AdSense ataupun membuat sebuah penawaran iklan gitu ya. Nah, itu akan nanti orang-orang yang mempunyai produk ataupun orang-orang yang ingin mengunjungi website kita itu akan tertarik untuk mengiklankan produk mereka di website kita. Yang kita tahu sekarang banyak sekali website-website yang menawarkan slot-slot iklan di footer mereka, di header mereka, ataupun di bagian halaman mereka. Nah, di situ ketika website kita atau e-commerce kita mendapatkan rating tertinggi di SEO, nah itu kita nanti akan banyak banyak atau tawaran-tawaran untuk memasang iklan di toko kita. Ataupun misalnya kita mempunyai sebuah e-commerce ataupun toko online. Ketika misalnya kita menjual baju gamis dengan rating e-commerce kita sudah di atas di searching Google atau di SEO-nya, itu akan ketika orang searching baju gamis, nah nanti dari karena rating toko kita sudah bagus atau SEO kita sudah mencapai puncak tertinggi, orang otomatis akan membuka link website kita di Google. Ataupun orang kan biasanya kalau membuka website itu di halaman 1, 2, dan 3 gitu ya, di halaman pencarian Google gitu. Itu ada ketika kita buka searching baju gamis gitu misalnya di search engine Google. Nanti itu kan ada beberapa link di halaman 1 maupun link di halaman 2 dan di halaman 3. Orang pasti akan lebih memilih link-link yang ada di halaman ke-1. Orang jarang untuk lompat ke halaman 2, lompat ke halaman 3. Pasti mereka akan mengambil link yang di halaman 1. Ketika mereka tidak mendapatkan barang yang mereka tidak yang bukan mereka tuju di halaman 1, otomatis mereka akan mengganti kata kuncinya di search engine tersebut. Nah, itulah keuntungan ketika kita bisa mendapatkan SEO pada website kita di rating yang tertinggi. Yang kedua, desain. Nah, yang kedua adalah desain. Desain ini sangat penting dalam SEO. Nah,
ada beberapa website dengan tools sendiri dan juga Google menawarkan tools. Jika desain kita bagus dalam sebuah website tersebut, maka dari segi SEO maupun dari orang yang melihat toko kita itu ataupun desainnya itu sangat user friendly gitu ya. Dan orang akan tertarik dengan membuka toko ataupun website kita. Misalnya kita mempunyai toko online. Nah, dari desain toko online kita itu sangat mudah bertransaksi di situ dan fitur-fiturnya bagus gitu. Kemudian tampilannya tuh enak dipandang. Nah, itu kan sangat-sangat enak, sangat-sangat orang akan tertarik untuk membuka toko online kalian gitu di e-commerce. Dan untuk biasanya di Google itu untuk mendapatkan SEO tertinggi, ketika kita memasukkan sebuah desain web dengan gambar gitu ya, kita padukan dengan gambar-gambar, itu ada maksimal ukurannya. Semakin kecil gambar yang kita upload itu semakin baik untuk SEO, karena ketika web itu dibuka, nanti kecepatan dari memanggil link website tersebut atau mendownload website tersebut agar tampil di display kita itu akan semakin cepat. Nah, Google sendiri juga memperhitungkan hal-hal yang semacam itu. Jadi semakin ringan desain website yang kita buat itu akan semakin baik dan semakin mempertinggi rating website kita dikarenakan cepatnya dalam mengakses website tersebut. Jika dari segi gambar-gambarnya yang disajikan dan lain-lain, jika ukurannya besar, itu akan memperlambat proses download dari link di Google tersebut ke display itu akan lambat. Jadi Google juga memperhitungkan hal yang seperti itu. Google juga memfasilitasi untuk menghitung hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya Google saja, sebenarnya banyak tools-tools yang lain yang bisa kalian coba. Yang fiturnya sama untuk melihat bahwa desain web yang kita buat ataupun e-commerce yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Untuk menaikkan SEO tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang ketiga adalah HTML. Nah, dari HTML itu banyak orang yang baru mulai belajar HTML dan membuat coding HTML gitu ya. Banyak yang membuat coding HTML itu ketika kita lihat display hasil webnya itu bagus, sangat baik, enak dipandang. Tapi kalau ketika kita buka codingnya, itu banyak coding biasanya yang tumpang tindih ataupun berantakan. Nah, Google juga biasanya membaca dari sisi situnya. Nah, diharapkan atau di di, di dipekerjakan gitu ya. Orang-orang yang membuat toko online ataupun e-commerce ataupun website tersebut baiknya orang-orang yang sudah berpengalaman dalam coding HTML ataupun pembuatan website, dikarenakan biasanya orang-orang yang sudah mahir ataupun sudah paham itu akan membuat susunan HTML yang baik, yang benar, yang ketika website tersebut diupload ke hosting ataupun ke server gitu ya, ketika dipanggil oleh searching Google, search engine Google itu akan sangat cepat meresponnya. Jadi ketika tampil di display halaman kita itu cepat. Nah, itu bergantung juga dari coding-coding HTML yang disajikan oleh programmer tersebut. Nah, jadi pelajarilah HTML yang baik dan benar agar website yang kita buat ataupun toko online yang dibuat itu sangat-sangat berkompeten dalam
SEO tersebut agar mendapatkan rating yang tertinggi gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa tipe webs berapa cara untuk meningkatkan dari SEO sendiri. Ini biasa banyak yang dilakukan perusahaan-perusahaan baik official maupun e-commerce e-commerce biasa ataupun website-website yang tidak berjualan tetapi mereka menyediakan sebuah iklan-iklan dan daftarkan di AdSense. Biasanya seperti ini. Yang pertama ada backlink. Backlink merupakan link website dari sebuah halaman website yang menuju ke website lainnya atau halaman lainnya pada website lainnya maupun mengacu pada halaman lain pada website itu sendiri. Nah, ini ada contoh website A dan website B. Biasanya website A dan website B ini mempunyai satu yang punya satu orang. Jadi web A ini punya si Alvito misalnya ya, dan website B ini punya Alvito juga ya misalnya. Nah, kedua website ini dipunyai oleh satu orang yang sama. Nah, nanti website ini akan menyisipkan atau menaruh sebuah link website untuk menuju ke web berikutnya atau web B. Nah, ini yang dimaksudkan adalah backlink. Jadi ketika orang membaca artikel di website A, itu akan nanti diarahkan lagi ke untuk web B. Jadi web A dan web B ini trafficnya sama-sama naik begitu. Bahkan kalau kalian sering download di website gitu, itu kan banyak sekali ketika kita mau mau download lagu ataupun download aplikasi, kita disuruh klik sebuah link. Nah, ketika kita klik link tersebut, maka kita bukannya kita bisa mendownload, tetapi malah kita mengarah ke website satunya. Ya, seperti itu. Itu kan banyak di web-web yang terjadi di dunia internet ya. Kita mau mendownload sebuah aplikasi, tetapi ketika kita diarahkan ke link satunya, ketika kita klik yang muncul malah halaman website berikutnya gitu. Nah, itu salah satu untuk menaikkan dari rating-rating website tersebut untuk mencari keuntungan dari oknum-oknum yang mendaftarkan diri mereka di AdSense ataupun di iklan-iklan berbayar. Selanjutnya ada juga 3 jenis. Oh, ini ya tadi backlink ini sama, ini ada one backlink. Kalau tadi ada backlink, ini ada one backlink. Ini konsepnya sama seperti backlink tadi. Cuma intinya sama, cuma namanya one backlink. Nah, ini sama, ini one backlink juga sebenarnya, one backlink. Tapi ini adalah pembukaan. Backlink itu ada banyak, ada one backlink, ada two backlink, dan ada three backlink. Nah, ini sama tadi dengan ini adalah one backlink. Yang saya jelaskan tadi itu adalah one backlink. Jadi website satu itu diarahkan untuk atau blog orang lain diarahkan ke blog Anda, itu bisa juga. Tapi kebanyakan itu blog-blog yang mereka buat sendiri itu biasanya. Kalau blog orang lain itu agak jarang, kecuali orang tersebut menawarkan sebuah keuntungan untuk website kita gitu. Misalnya orang akan menaruh link kita dengan catatan timbal baliknya untuk web dia itu apa gitu. Kita harus mempunyai penawaran tersendiri agar orang itu mau menaruh link kita di website mereka. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah two-way backlink. Nah, two-way backlink ini bisa dilakukan oleh satu orang, bisa mempunyai web yang sama dengan konsep two backlink. Jadi
orang itu bisa mempunyai dua website dan mereka akan menaruh website link web B di web A atau di blog A. Bisa juga orang yang sama di web B di web A menaruh link untuk mengarah ke web B atau web berikutnya. Nah, itu. Jadi saling bertukar link. Bisa juga dilakukan antara satu dengan orang lain gitu. Blog Anda dengan blog orang lain. Ini kan jatuhnya kalau seperti ini orang lebih tertarik daripada one backlink tadi. Nah, kalau two backlink ini web kita itu bisa atau blog kita itu kita taruh untuk link untuk arah ke blog lain dengan catatan blog orang itu harus menaruh juga uh, alamat blog ke blog kita nanti agar rating kita dan rating dia itu sama-sama naik begitu. Jadi saling menguntungkan, ada simbiosis mutualisme ya kalau di biologi kalau nggak salah. Atau di rantai makanan atau di apalah itu saya mata kuliah apa itu. Jadi ada saling ketergantungan, saling menguntungkan satu sama lain ya, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham, silakan bisa hubungi saya langsung. Nanti saya jelaskan lebih detailnya lagi. Kemudian ada triple link. Nah, ini triple link ini seperti segitiga ya, seperti ini. Ataupun ini kan di one backlink ini, web A itu menaruh link untuk di web B. Web B menaruh link di web C. Kemudian web C menaruh link untuk mengarah ke web A. Jadi ada saling seperti rantai makanan seperti. Jadi dia berputar antara web A itu menaruh link untuk web B menaruh link untuk C, si C menaruh link untuk ke web A seperti itu. Ini biasanya bisa dilakukan oleh biasanya web A, web B, web C ini dipunyai oleh orang yang sama seperti itu. Bisa juga di web orang lain, tetapi ini biasanya harus mempunyai perjanjian khusus nih seperti ini. Nah, ini misalnya ya, misalnya ini juga biasanya tidak harus tiga link gitu ya. Bisa jadi nanti jadi four while backlink karena bisa 4, bisa juga five way backlink, bisa 5, bisa juga 6. Nah, ini saling berhubungan satu sama lain nantinya. Seperti itu. Ini biasa juga yang kita misalnya klik klik link download gitu ya. Ini paling sering nih. Nanti klik ngarah lagi ke web B. Nanti dari web B mengarah lagi ke web C. Dari C nanti pasti akan menaruh lagi ke web berikutnya, web A, seperti itu. Ini yang dinamakan three backlink. Nah, ini ada webmaster. Yang kita ketahui dalam pembuatan SEO ataupun dalam menaikkan rating SEO di sebuah Google atau sebuah search engine gitu ya, itu sangat penting orang-orang yang berkompeten. Yang pertama yang saya jelaskan tadi, orang yang membuat website itu baiknya orang-orang yang sangat berkompeten di bidang pembuatan website atau di bidang perkodingan HTML, PHP, terus JavaScript. Nah, itu baiknya orang-orang yang mengerti mengerti pembuatan coding sangat sangat diperlukan dalam pembuatan website tersebut. Kemudian dalam meningkatkan SEO juga itu dia bisa dari si programmer itu berkolaborasi dengan tim digital marketing biasanya agar yang sebenarnya lebih mendalam, lebih paham itu orang-orang digital marketing untuk membuat SEO tersebut. Nah, jadi misalnya mereka mau naikin rating di Google, orang digital marketing biasanya tahu tuh, oh saya harus membuat konten setiap hari nih, atau harus buat artikel setiap hari, harus yang saya perbaiki, ataupun mereka akan
mengcopy link-link mereka di sebuah sosial media ataupun diiklankan di tempat lain gitu ya, atau nah itu sangat berpengaruh. Itu orang-orang digital marketing. Kalau kita melihat dari sisi si programmer saja itu tidak cukup, harus berpaduan, harus berkolaborasi dengan tim lain juga, yaitu tim sosial media, tim digital marketing. Itu sangat 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 diperlukan untuk menaikkan rating SEO tersebut. Nah, jadi ada perlu tim khusus untuk menaikkan SEO ini. Biasanya ada anggarannya sendiri di situ, ataupun memperkerjakan orang yang di bidangnya agar bisa menaikkan SEO tersebut. Nah, dari teori-teori yang saya jelaskan tadi, SEO ini yang kita ketahui sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat dibutuhkan oleh e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang kita tahu sekarang e-commerce maupun perusahaan-perusahaan jasa gitu ya, itu beriklan di media internet semua. Yang kita tahu sekarang orang semua itu baik yang besar maupun kecil itu memakai gadget. Nah, disitulah SEO ini sangat sangat dibutuhkan gitu untuk meningkatkan e-commerce. Yang kita tahu e-commerce ini bisa menguntungkan orang, dari orang yang biasa-biasa saja bisa menjadi miliarder, ataupun bisa menjadi orang yang tidak orang-orang yang sukses gitu. Yang kita ketahui juga banyak e-commerce ini bisa merubah kehidupan orang. Banyak di antara contoh-contoh yang bisa kita ambil di masyarakat. Misalnya banyak UKM-UKM yang dulunya kita tidak tahu produknya, dengan adanya media internet, media e-commerce, dan kecepatan akses internet yang sangat cepat dan bisa diakses di mana saja, melalui handphone bisa, melalui laptop bisa. Nah, itu jadi kita sekarang tahu tuh produk-produk yang ada di pedesaan maupun UKM-UKM yang ada di pelosok di negeri ini. Bahkan mereka bisa membuat e-commerce sendiri, ataupun mereka mendaftarkan produk mereka di suatu marketplace. Nah, SEO ini sangat berpengaruh untuk mereka-mereka tersebut yang mempunyai toko-toko ataupun e-commerce yang mempunyai produk sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan seperti misalnya furnitur yang di online, ataupun perusahaan-perusahaan produk elektronik, baik itu yang murah maupun yang mahal, kemudian produk-produk digital, misalnya pinjaman online, asuransi, dompet digital, itu kan biasanya mereka juga mempunyai uh, e-commerce sendiri, ataupun mempunyai website-website official mereka, yang ketika kita searching di Google gitu, di search engine, mereka mengharapkan uh, website mereka tampil di urutan atas, di rating tertinggi, sehingga memancing orang-orang tersebut, ataupun membuat orang-orang tersebut mengklik link yang ada di paling atas ketika search engine tersebut, dari hasil tampilan search engine tersebut. Nah, mereka akan pasti tuh mengklik yang paling atas. Mereka akan buka dulu satu-satu. Link nomor 1 dibuka, link nomor 2 dibuka, dan itu harus judulnya juga harus sesuai gitu, harus menarik. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, dari sisi artikel, judul, manfaat, dan lain-lain, itu harus menarik agar si customer ataupun pengunjung ini mau membuka dari website kita. Nah, dari sini saya harapkan kalian bisa
mengerti tentang SEO ini sangat-sangat berpengaruh. SEO juga di sini bisa um, untuk meningkatkan website juga bisa mengirimkan melalui email untuk media pemasarannya ya, bisa dari email, bisa dari aplikasi chatting misalnya seperti Telegram, WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Yang itu kan ada broadcasting broadcasting. Nah, itu biasanya tim digital marketing akan mengirimkan link-link website kita sehingga ketika orang mengklik, misalnya ada link kita di broadcast ke 100 orang di WhatsApp atau 1.000 orang di WhatsApp. Bayangkan jika 1.000 orang itu membuka website kita dalam satu hari, rating website kita akan naik. Bayangkan jika tim digital marketing itu setiap hari membroadcasting orang-orang itu dengan kata-kata yang sangat menarik, memancing orang itu untuk mengklik link dari website kita, itu rating dari website kita akan naik ataupun e-commerce tersebut akan naik. Nah, di situ pentingnya tim-tim dibuat dalam suatu pembuatan e-commerce tersebut dari sisi tim digital marketing, tim programmer, dan maupun bagian pemasaran lain-lainnya dengan dikontrol oleh suatu quality control yang sangat baik atau ada auditor mereka ataupun ada ketua-ketua tim yang membuat strategi-strategi mereka setiap hari, setiap minggu maupun setiap bulan untuk menjadi target sebuah rating dari website tersebut. Untuk berjualan di e-commerce itu yang diperlukan pertama adalah rating dan produk. Nah, jika rating sudah kita dapat, maka apapun produk yang kalian jual di e-commerce tersebut pasti akan dilihat oleh orang dan ada kemungkinan untuk orang membeli produk kalian. Jika produk kalian bagus, ini berbanding terbalik nih. Jika produk kalian bagus, tetapi rating dari web tersebut di SEO itu menempati urutan yang rendah ataupun yang sangat jauh di bawah, itu produk kalian akan kecil kemungkinan untuk dibeli orang meskipun kalian mempunyai produk yang bagus, dikarenakan iklan kalian ataupun SEO kalian tidak mencapai naik di posisi paling atas. Nah, makanya diperlukan itu SEO sendiri dibantu dengan tim-tim yang lain, misalnya di broadcastkan melalui WA, melalui sosmed, itu supaya SEO-nya naik. Nah, seperti itu. Dan meskipun kalian menjual produk yang sangat murah, tetapi kalau rating e-commerce kalian itu di bawah, itu akan sulit. Makanya banyak orang yang berjualan di e-commerce mempunyai produk yang harga jualnya lumayan tinggi gitu ya. Harga jual produknya lumayan tinggi, tetapi jumlah konversi penjualannya banyak, bagus, itu mungkin itu bisa jadi dikarenakan dan juga itu dikarenakan SEO mereka itu ratingnya tertinggi, paling atas. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembuatan e-commerce itu sangat sangat penting tingkat rating itu. Makanya kalau kita tahu sekarang kan rating tertinggi e-commerce, kalau misal kita mau mencari baju gamis ataupun eh, tas ransel gitu ya, yang muncul itu pasti yang paling atas itu dari marketplace, baik pun itu Shopee, Tokped, ataupun Lazada, dikarenakan um, jumlah kunjungan mereka di marketplace itu sangat jumlah kunjungan itu sangat tinggi, baik marketplace Shopee, Tokped maupun Lazada. Nah, sedangkan untuk e-commerce yang mempunyai toko online sendiri ataupun uh, toko-toko yang mempunyai e-commerce sendiri ataupun yang membuat toko online sendiri di website itu ratingnya akan di bawah marketplace tersebut karena kan dikarenakan jumlah dari pengunjung SEO mereka itu, pengunjung rating mereka itu tertuju banyak di marketplace. Sekarang kita kalau mau belanja online itu pasti nyarinya di marketplace, entah itu baik Shopee maupun TikTok maupun di Tokopedia. Makanya rating saat
pencarian di search engine Google, misalnya baju gamis ataupun ransel, itu yang naik pasti marketplace. Karena kan jumlah pengunjung mereka di internet itu sangat-sangat jauh, sangat tinggi dibandingkan kita membuat suatu website e-commerce meskipun itu official seperti itu. Bahkan official sekarang kan masih malah banyak masuk ke e-commerce. Nah, itu pentingnya rating dalam SEO tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan ini. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan di chat-chat melalui WA saya dan lain-lain. Nah, ini ada sedikit sedikit tambahan materi dari saya tentang search engine, akan saya jelaskan ya sebentar. Itu ada di pertemuan ada di 5 ya, sebentar ya. Nah, ini ada sedikit tambahan sedikit. Nanti juga kalian bisa baca-baca dan mencari tahunya lebih lanjut di rumah. Ini kalian juga kan sudah mengerjakan ya di rumah ya, search engine tersendiri. Nah, search engine itu adalah bagian terpenting bagian terpenting sekarang yang kita gunakan di media internet ya. Kalau kita mencari sebuah artikel ataupun sebuah website, itu pasti kita akan menggunakan search engine, baik itu maupun Google maupun misalnya Bing ataupun Yahoo Search Engine gitu ya. Itu pasti kita akan menggunakan layanan search engine tersebut. Pada saat itu belum adanya search engine, kita sangat sulit untuk mencari sebuah artikel ataupun data di media internet maupun mencari dokumen, itu sangat sulit ya. Sekarang dengan adanya search engine ini, kalian sangat mudah untuk mencari data-data tersebut. Dulu ketika orang mau mencari sebuah artikel, mereka harus langsung menuju ke link yang dituju, misalnya www.detik.com ya. Sebelum ada search engine, kalian harus mengetik link tersebut di uh, aplikasi aplikasi misalnya kayak di Google Chrome, di Edge, di Mozilla dan lain-lain. Itu kalian harus mengetik alamat yang langsung. Sekarang dengan adanya search engine ini sangat mudah, bahkan kalian dengan ada search engine ini sangat terbantukan untuk masalah dunia kerja maupun di perkuliahan, karena kalian bisa mencari informasi, mencari ilmu di search engine tersebut. Search engine akan membantu kalian dalam keseharian maupun dalam hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri gitu ya. Dengan adanya search engine ini, kalian bisa
mencari sebuah ilmu dan ilmu pengetahuan di search engine tersebut. Itu banyak orang-orang yang memposting artikel-artikel mereka di sana kan. Nah, definisi search engine ini kalian bisa baca-baca juga. Saya buatkan PowerPoint-nya. Search engine secara umum didefinisikan sebagai sebuah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mencari informasi dalam jaringan internet. Ya, yang kita ketahui search engine itu pada awal mulanya digunakan untuk mencari sebuah informasi atau memudahkan orang di seluruh dunia untuk mencari sebuah informasi, karena kan informasi itu sangat-sangat banyak tersebar di seluruh dunia melalui website-website tersendiri dengan alamat-alamat website yang kita tidak ketahui. Dulu kita mana tahu alamat website-website yang ada di luar negeri kayak misalnya marketplace Amazon dan lain-lain gitu, kita nggak tahu itu ternyata ada itu seperti itu dulu kan. Nah, ketika dengan adanya search engine ini, kita tinggal klik aja. Ketika ketik, misalnya Presiden Zimbabwe siapa? Nah, itu kan muncul informasinya langsung Zimbabwe. Presiden Zimbabwe misalnya A, atau Presiden Gabon gitu siapa? Itu kan negara-negara Gabon, Zimbabwe dulu kan itu saya sendiri dulu nggak tahu ada nama negara-negara yang seperti itu misalnya kan, karena yang kurang-kurang terkenal. Dengan adanya media internet ini sangat mudah untuk kita mengetahui informasi yang ada di seluruh dunia ini. Kita bisa mencari di media internet dengan menggunakan search engine ya, seperti itu. Kemudian search engine adalah perangkat lunak komputer berupa aplikasi berbasis web maupun mobile berfungsi untuk mencari dokumen. Nah, search engine ini sebenarnya sebuah aplikasi yang ditanamkan di sebuah web server gitu ya, web server yang kita bisa akses di mana saja. Nanti website tersebut maksudnya dengan search engine tersebut kita diarahkan dengan bantuan dengan sudah di-upload ataupun dikendalikan di web server. Nanti search engine ini akan membantu kita dalam mencari sebuah informasi maupun dokumen seperti itu. Dia sebuah perangkat lunak juga, merupakan sebuah perangkat lunak yang ditanamkan di sebuah media internet ataupun website tersebut. Ini ada pengelolanya juga. Nah, struktur dasarnya itu adalah search engine memiliki metode pencarian tertentu yang sering disebut dengan algoritma pencarian. Kecepatan dan ketepatan pencarian sebuah mesin pencari sangat tergantung pada pengindeksan algoritma. Nah, yang kita ketahui itu kan search engine itu banyak ya. Search engine itu ada Google, ada DAX, ada apalagi Yahoo, ada Bing. Nah, itu mempunyai tim pengkodingan algoritma sendiri masing-masing. Jadi mereka punya struktur algoritma masing-masing. Nah, algoritma terbaik yang bagus itu akan mempunyai tingkat pencarian atau tingkat kecepatan pencarian dan ketepatan pencarian lebih tinggi. Nah, itu biasanya search engine yang baik seperti itu. Yang kita sering pakai kan sekarang kan Google gitu ya. Untuk yang misalnya pakai HG itu langsung mengarahkan ke Bing seperti itu. Nah, itu yang banyak yang kita kenal sekarang. Nah, itu untuk tingkat kecepatannya dan ketepatan pencarian itu biasanya bergantung pada algoritma yang disajikan oleh search engine tersebut. Nah, struktur biasanya itu search engine mempunyai 3 hal penting di user interface mereka. Yang pertama adalah kotak teks pencarian. Nah, itu yang kita tahu sekarang, tempat kita mengetik keyword atau kata kunci. Nah, di situ kita akan mengetikkan kata kunci biasanya di website tersebut. Sebentar. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah tombol dari pencarian. Nah, tombol pencarian ini juga sangat penting ketika kita mengklik atau kita mengetikkan kata kunci di kotak teks tersebut. Kita akan menggunakan tombol pencarian untuk menjalankan algoritma mereka atau menjalankan dari
query tersebut. Nah, itu kan akan mencari sebuah informasi yang sesuai dengan keyword yang kita tentukan, yang kita ketik di kotak pencarian tersebut. Kemudian hasil pencarian atau result. Nah, hasil pencarian ini juga sangat penting yang harus harus ada. Dan hasil pencarian akan tampil di search engine tersebut. Nah, kita tinggal pilih saja yang sesuai dengan artikel kita dan yang sesuai dengan keinginan kita di keyword tersebut. Nanti kan ada judulnya, ada metanya di bawah. Itu kita tinggal baca-baca saja untuk mendapatkan informasi yang terbaik menurut kita, menurut si pencari. Nah, ini adalah salah satu contoh search engine DuckDuckGo. Nah, ini ada 3 elemen pentingnya adalah yang pertama ada kotak teks keyword, kemudian ada tombol pencarian. Nanti ketika kita klik tombol pencarian nanti akan menghasilkan menghasilkan search engine, menghasilkan informasi-informasi atau link-link website yang bisa kita kunjungi untuk kita menjumpai sebuah informasi yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh hasil pencarian yang ada di DuckDuckGo tadi. Nah, di sini ada fitur untuk pencarian itu ada 3 tampilan yang bisa kita munculkan. Ada bisa berbentuk website, bisa berbentuk image, maupun bisa berbentuk video. Ini kita bisa tentukan sendiri, kita tinggal pilih saja menu yang mana yang mau kita pilih, seperti itu. Nah, ini ada 6 komponen yang sangat penting di search engine gitu ya. Yang pertama adalah spider. Nah, spider ini adalah spider ini biasanya yang ditanamkan, atau ini spider ini hanya sebuah istilah sebenarnya, tapi spider ini sebenarnya berbentuk algoritma yang ditanamkan di sebuah search engine tersebut. Nah, ini spider ini istilahnya dia seperti mempunyai pasukan laba-laba. Ini kan spider ini kan bahasa Inggrisnya laba-laba. Jadi dia mempunyai semacam pasukan laba-laba yang disebar di semua semua media internet gitu ya, di seluruh dunia. Dia akan ketika kita search, misalnya baju gamis, nah nanti spider ini yang bertugas dengan pasukannya mencari artikel-artikel tentang baju gamis, nanti ditampilkan di halaman pencarian kita gitu. Ini sebuah algoritma sebenarnya, crawl dari spider tersebut. Nah, kemudian ada indexer. Nah, ini yang bertugas mengindeks dari semua halaman website yang telah dikumpulkan oleh Spider, nanti di indeks ataupun dikategorikan ataupun dipeta-petakan oleh si indexer tersebut untuk disajikan kepada kita, ataupun mereka juga mereka punya ruang penyimpanan untuk mengingat seperti pikiran kita, bahwa jadi ketika ada orang lagi yang akan mencari mencari website kita, ataupun orang yang akan mencari misalnya kita pernah mencari web gamis gitu ya. Nah, kita mencari web gamis, nah nanti sudah diindeks sama oleh si indexer ini. Nah, nanti ketika orang kedua atau ketiga dengan mencari keyword yang sama dengan kita, mereka sudah punya punya alamat-alamat link yang untuk disajikan kepada orang tersebut. Nah, itu dimaksud indexer. Jadi mereka sudah punya alamat-alamat yang disimpan di indexer mereka. Seperti itu. Sebentar ya, saya mau ada.
Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, sebenarnya ini ada tulisan 4, saya salah membuat urutan angkanya. Sebenarnya ini yang ketiga. Sebentar, sudah kita lanjut ya. Yang ketiga adalah, atau yang keempat nih, result engine. Result engine ini mesin yang melakukan penggolongan dalam penentuan peringkat hasil pencarian. Nah, ini yang berhubungan dengan SEO, yang SEO. Jadi mereka sudah mempunyai data website yang pantas untuk ditampilkan di urutan pertama sesuai dengan kata kunci yang kita tentukan, yang kita buat gitu. Nanti mereka yang menentukan ranking-ranking atau yang ditampilkan di search engine mereka. Dia akan menarik-narik data website yang sesuai dengan informasi dari keyword yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Database. Database ini semua anak IT sudah tahu biasanya. Database ini adalah tempat penyimpanan dari data-data dari search engine tersebut. Jadi data-data yang mereka sudah rekam dari Spider, dari Indexer, dari search engine, mereka akan mengumpulkan data tersebut, jadi memudahkan mereka nanti ketika ada orang-orang lagi yang mencari kata kunci yang sama, mereka sudah menyimpan data-datanya di sebuah database tersebut, nanti tinggal ditampilkan, sehingga pencarian dan kecepatan mereka dalam menampilkan data itu sangat cepat, karena mereka sudah punya alamat-alamatnya yang disimpan di dalam database tersebut. Web server, nah web server ini sangat penting. Kalau bayangkan jika di dunia ini tidak ada namanya web server, kita mau akses web dari mana? Nah, ini yang pentingnya web server. Jadi maupun website biasa maupun search engine itu mempunyai web server tersebut. Jadi tempat mereka atau rumah mereka ataupun rumah kerja mereka di web server tersebut untuk mengakses mereka diberikan ruang-ruang di tempat atau di media internet tersebut. Nah, ini Spider tadi sudah saya jelaskan, bisa dibaca-baca sendiri. Indexer juga, ini result engine secara ini sudah, database, kemudian web server. Nah, ini adalah misalnya adalah search engine. Mudahnya search engine itu juga salah satu manfaatnya adalah memudahkan untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya search engine yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu manfaatnya adalah mudahnya mendapatkan sebuah informasi. Yang kita ketahui, kalian di kuliah di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan yang ber yang yang sangat-sangat kita banggakan ya. Institut Teknologi. Nah, kalian untuk mendapatkan sebuah informasi Institut Teknologi ini, pastikan kalian pada awalnya akan mencari di media internet. Nah, dengan adanya search engine ini, kalian bisa mencari tahu nih. Pada awalnya banyak orang yang tidak mengetahui alamat website dari website Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan tersebut. Nah, ketika mereka tidak mengetahui alamat websitenya atau alamat domain mereka, alamat domain si Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, pasti mereka akan mencari di web, di search engine. Mereka akan mencari, akan diketik di search engine ITB Ahmad Dahlan. Nah, karena mereka butuh informasi tersebut, muncullah link di hasil pencarian, link Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Ketika mereka ketik link tersebut, muncul ketampilan websitenya. Nah, kalian pasti membutuhkan informasi dari website tersebut. Kalian pasti baca di setiap menunya ataupun langsung menuju menu-menu yang kalian butuhkan. Misalnya menu pendaftaran. Nah, kalian akan baca di situ syarat-syarat apa saja untuk mendaftar di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, di situ kalian akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih mudah gitu. Kalian tidak perlu harus datang ke kampus untuk mendapatkan sebuah informasi, dan misalnya kalian mau lihat jurusan apa saja sih yang ada di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan gitu. Kalian pasti akan langsung menuju ke menu program studi. Kalian tidak perlu menemui kaprodi langsung atau tidak perlu datang ke kampus
menemui orang-orang atau petugas-petugas ataupun karyawan kampus yang mempunyai informasi tersebut. Pasti mereka juga sudah mengupload ataupun memberikan artikel mereka di sebuah website yang telah mereka bangun gitu. Kalian harus pasti langsung mencari di website tersebut. Nah, itu yang dinamakan mudahnya mendapatkan informasi di search engine. Nah, ini juga ada mudahnya mendapatkan dokumen. Misalnya kalian mau membuat, misalnya ada tugas gitu ya, tugas tentang karya ilmiah e-commerce. Kalian bisa mencari dokumen-dokumen baik berbentuk eh, Word ataupun Excel maupun PDF maupun PowerPoint gitu ya. Itu bisa kalian dapatkan di search engine tersebut. Nah, ini kita ketahui karya ilmiah tentang e-commerce. Nah, itu dari hasil search engine-nya sudah ketahuan tuh ada yang tipe datanya DOC atau doc ataupun Word. Nah, itu kali itu sesuatu yang search engine memudahkan kita untuk mendapatkan sebuah dokumen. Nah, kita tinggal download saja nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan di yang telah kita cari di search engine tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan mudahnya mendapatkan dokumen pada artikel atau artikel terbaik di search engine. Mudahnya mencari file. Nah, ini file juga kita sangat mudah di search engine, baik bentuk video ataupun file bentuk dokumen, baik bentuk gambar gitu ya, file-file gambar gitu. Kalian tinggal search aja di search engine lalu klik gambar. Ini kalau secara prakteknya kalian pasti sudah tahu semua ya. Sekarang baik anak SMP, SMA, kuliah, bahkan anak SD pun sudah tahu untuk search engine tersebut. Cuman secara mendalam dari kegunaannya maupun asal muasalnya algoritma search engine mereka tidak tahu, karena ini harus ada dipelajari lagi lebih dalam. Nah, dengan ada search engine ini, media internet mempunyai teraturan, yaitu media internet kehadiran search engine, maka internet lebih teratur dan mudah untuk diakses serta juga bisa menghemat waktu kita dalam mencari apa yang kita cari. Tentunya keteraturan yang dimaksud juga adalah pencarian yang berdasarkan keyword dengan hasil yang relevan sehingga kita puas dengan kinerja dari search engine tersebut. Nah, dengan adanya search engine ini kita mempunyai keteraturan dalam pencarian data, dan juga sebuah website itu lebih teratur lagi. Jadi ketika kita search mencari sebuah informasi, itu yang disuguhkan itu yang ditampilkan di search engine itu lebih teratur, yaitu dengan informasi yang sesuai yang kita butuhkan untuk kita dapatkan seperti itu. Nah, ini hampir sama dengan ini, sebenarnya search engine dulu baru SEO ya. Tetapi ini karena kita online jadi kita balik tidak apa-apa. Jadi search engine bagi pemilik blog dan web owner adalah sebagai berikut. Search engine itu sangat berpengaruh untuk sumber traffic, karena ketika orang mempunyai sebuah e-commerce, yang mereka butuhkan adalah untuk mendapatkan traffic tertinggi di search engine tersebut. Kemudian sumber pendapatan. Nah, dengan adanya search engine mereka bisa website mereka yang di internet itu bisa ditampilkan di dalam search engine, sehingga ada kemungkinan dengan search engine ini mereka akan membuka toko online mereka yang telah mereka posting di internet atau mereka hosting di internet. Dengan mereka taruh di situ, orang ada kemungkinan untuk membeli barang. Kemudian juga misalnya kita punya website yang menawarkan sebuah iklan gitu ya, menawarkan sebuah banner iklan untuk ditampilkan di website kita gitu. Nah, ini kan dengan ada search engine, website kita bisa lebih mudah dicari orang dan ditampilkan di display laptop mereka masing-masing. Nanti orang bisa melihat iklan dari web-web yang kita buat gitu. Seperti itu. Dengan ada search engine lebih mudah
untuk orang mendapatkan pendapatan banyak lah, sumber pendapatan orang yang bergantung pada search engine ini. Yang kita rasakan sehari-hari itu juga banyak. Kemudian mengembangkan sebuah website. Nah, dengan adanya search engine ini orang lebih tergiur ataupun orang lebih tertarik gitu ya untuk mengembangkan sebuah website. Jadi orang ya, mereka berpikir bahwa dengan adanya search engine website kita bisa banyak dilihat orang. Dulu dengan belum ada search engine orang malas buat website. Ya mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang membuat website, dikarenakan perusahaan besar mereka sudah punya nama. Nah, mereka juga punya punya dana gitu ya untuk mengiklankan website mereka di misalnya di media radio, televisi, di spanduk-spanduk pinggir jalan, mereka punya dana. Nah, kita-kita yang tidak punya perusahaan ataupun UKM-UKM kecil itu tidak ada gairah untuk mengembangkan website karena mereka mempunyai pikiran saya buat website juga belum tentu orang tahu alamat website saya. Saya juga tidak mempunyai dana untuk mengiklankan website-website tersebut. Nah, dengan adanya search engine ini pasti orang akan lebih tertarik karena ada kemungkinan website mereka akan dicari dengan di search engine meskipun urutan mereka akan di tengah ataupun di bawah. Nah, itu tetapi mereka masih punya kemungkinan dan mereka punya punya ada semacam kebahagiaan sendiri. Oh, ternyata website saya tampil loh di search engine gitu seperti itu. Ini ada beberapa search engine yang kita tahu yang pernah dipakai maupun dipakai. Saya juga belum semua ini yang saya pakai. Ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada ASK, ada AOL, ada Baidu, ada Yandex, Logsmart, Exit. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh search engine yang mungkin yang banyak lumrah orang paling banyak pakai itu Bing dan Yahoo. Bing dan Google, maaf. Nah, ini adalah rating dari search engine di tahun 2023 di bulan 3. Update-nya update terbaru di bulan 3 2023 yaitu paling banyak adalah Google, yang kedua adalah Bing, ketiga adalah Yahoo, keempat Yandex, Baidu, disusul oleh DuckDuckGo yang dari Amerika tadi. Ada Ecosia di Peras dan Queen. Nah, ini adalah beberapa search engine yang menempati urutan pertama adalah Google. Nah, yang kita ketahui yang menempati urutan pertama adalah Google. Tetap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Ini kalian sudah mengerjakan ya kemarin di pertemuan sebelumnya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Setiap tugas yang kalian kerjakan akan dihitung oleh saya. Jadi harus semangat dalam berkuliah dan juga semangat dalam mengerjakan tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.